sharing time MPM Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkan kami dari MPM Honda, dari tim SKI MPM Honda untuk melakukan kajian online, dan insya Allah tema pada kajian online malam ini adalah Sirah Nabawiyah, yaitu apa itu namanya, sampai lupa temanya. Perjalanan Rasulullah, ya, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Kita ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah Nabi, perjuangan beliau dari awal, mulai dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam yang seperti saat ini. Insya Allah nanti Ustadz Muzaki mendampingi kita semua, membimbing kita untuk menyampaikan sirah Nabawi. Beliau dari Dewan Guru Majelis Rasulullah Sidoarjo. Insya Allah setiap Jumat nanti kita dari MPM akan melakukan kajian rutin, Ustaz. Jadi Insya Allah nanti secara serial kita akan undang untuk mengisi kajian lagi, Ustaz. Monggo Ustaz Muzaki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ala alihi sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, al-karimis sattar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anfadana minadh dhalalati ila tariqil hidayah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis amma ba'd. Hadratul ihtiram, hadratul kurama, al-izza, al-hibba, kajian STNC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, di Yaumil Jum'ah yang penuh mubarakah ini, kita masih diberi kekuatan iman Islam, diberi hidayah, inayah, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menyempatkan waktu yang sangat singkat ini untuk mengkaji bersama tentang Sirah An-Nabawiyah, atau mengenal akhlak dan pribadi manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan fa insyaallah kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang kitab Hadaikul Anwar wa Mataliul Asrar Sirah An-Nabiyah Al-Mukhtar. Jadi kitab ini kitab Hadaikul Anwar wa Mataliul Asrar. Biasanya kitab Hadaikul Anwar wa Mataliul Asrar ini bisa dikaji, dipelajari di Universitas Kairo ya. Di Kairo biasanya mengkaji kitab ini. Nah, ini kitabnya.
Insyaallah kita akan membahas sedikit demi sedikit apa yang disampaikan oleh al-muallif di sini adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Umar Bahra wal Hadrami Asy-Syafi'i. Ini keturunannya dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum wa arda. Alhamdulillah wa syukurillah. Kenapa kita mempelajari kitab atau Sirah An-Nabawiyah, perjalanan manusia yang paling mulia yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dzikri maulidihi ila wafatihi. Berarti kita mengetahui sosok manusia yang mulia ini mulai dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi sampai beliau wafat. Wa ma bainahuma min mu'jizatihi wa ghazwatihi, dan di antara keduanya, antara kelahiran sampai kewafatannya, di situ banyak mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suri tauladan yang bisa kita contoh dari pribadi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kita mempelajari tentang sirah atau perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bahasa apa? Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita mengaku dari umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal kita harus mengenal dulu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada rasa cinta di dalam hati manah kula panjenengan sedaya. Kalau ada rasa cinta, berarti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti kita ikuti. Kenapa? Dasarnya adalah cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini al-babul awal, bab yang pertama, di sini diterangkan qala ulama'u as-sirah, ulama sirah an-nabawiyah mengatakan wulida nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awal au yaumal isnain bila khilafin. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal di hari Senin bila khilafin. Semua sepakat tanpa ada perbedaan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal dan di hari Isnin, di hari Senin. Kemudian ulama juga berpendapat yang ashah, yang kuat lagi, di tanggal berapa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li isnata asyarata lailatin khalat minhu alal ashhur. Berarti di tanggal atau di malam 12 Rabiul Awal, kemudian di hari Senin, itu kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Bahwa yang mendampingi kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda dari sahabatnya Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, namanya Syafa. Ibunda Syafa atau ibunda dari Abdurrahman bin Auf itu mendampingi mulai proses bersalinnya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, di mana Siti Aminah itu masya Allah melahirkan manusia yang sangat mulia di muka bumi ini dalam keadaan masya Allah tidak merasakan sakit. Kemudian keluarnya itu masya Allah, kalau di dalam Ad-Diba itu diterangkan wadu'atil habibu sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annal badru fi tamami. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dalam keadaan sujud, kemudian dalam keadaan tangannya seperti ini, seakan-akan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syakiran hamidan ka'annal badru fi tamam. Ini sosok manusia yang mulia ini, kelahirannya di masya Allah.
Bahkan yang mendampingi ini adalah syafa' ini melihat tanda-tanda apa manusia yang sangat luar biasa. Berarti keluarnya Nabi Muhammad SAW itu sudah dalam keadaan sujud, dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajahnya terpancar dari wajah dari Nabi Muhammad SAW an-nur, berarti cahaya yang sangat luar biasa. Saking terangnya nur ini, cahaya ini sampai membentang ke negara Persia, kerajaan Persia. Bahkan Syafa' ini bisa melihat, oh raja ini tempatnya di mana, kemudian tahtanya di mana, kemudian kursinya di mana, semuanya bisa kelihatan. Karena apa? Saking jelasnya ini cahaya dari pancaran dari wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mukjizat dari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir, kemudian apa? Sesembahan dari negara Persia itu, sesembahan negara Persia itu adalah menyembah api, Majusi, dia menyembah api, di mana api ini wafi riwayat, menurut riwayat api yang disembah oleh Raja Persia dan rakyatnya atau masyarakatnya itu tidak pernah padam, tidak pernah mati beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi subhanallah, berkat lahirnya Nabi Muhammad SAW, spontanitas api yang tidak pernah padam itu langsung padam. Kemudian fi buhairatus sahil ain, sahil ain itu namanya Sahah. Sahah ini adalah sungai Ifrat, yang mana sungai Ifrat itu pada waktu itu yang mengalir deras. Kemudian adanya, kalau nggak salah itu di negara Irak, itu seketika kering. Seketika apa? Kering. Nah, ini kelahiran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat luar biasa. Ini sosok dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa arda'athu Halimatus Sa'diyah. Kemudian kebiasaan atau adat istiadat orang Arab pada waktu itu, di mana mereka itu kalau setelah melahirkan dia tidak menyusui, disusui sendiri, tapi disusui oleh orang lain. Jadi di situ dulu itu ada khusus orang yang menyusui. Nah, yang menyusui Rasulullah SAW adalah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah ini sampai kapan? Haulaini kamilaini. Disusui sampai 2 tahun sempurna, full. Selama 2 tahun. Wa qadimat bihi Makkah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Summa raja'at bihi ila baladin Bani Sa'ad li harsiha alaihi washqa sadrahu fil 'am al-khamis wa huwa indahum. Summa qadimat bihi ba'dahu lamma takhawwafat alaihi wa kana muddatu ifamati indahum nahwa 5 awam. Berarti Rasul Muhammad SAW itu wafisana as-sadisah min maulidihi, di tahun ke-6 dari kelahirannya dari Muhammad SAW, kharajat bihi ummuhu ma'aha ilal Madinah. Rasul SAW itu diajak oleh ibunya namanya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha untuk pergi ke kota Madinah. Wa aqamat bihi syahran summa raja'at bihi famatat al-abwa. Kemudian summa rajat, ketika keluar, famatat al-abwa. Al-abwa ada qaryat min a'malil fara' minal Madinah. Berarti umur 6 tahun Rasul Muhammad SAW ditinggal oleh ibu tercintanya, yaitu Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha wa ardo. Kemudian yang mendampingi Rasul Muhammad SAW ketika Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha wa ardo meninggal dunia,
itu dibawa oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Malam takun tanaluhu fi hayati ammihi Abu Thalib. Nah, kemudian ketika dirawat oleh pamannya, mohon maaf, namanya Abu Thalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib itu diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Kemudian fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Kemudian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak ke Taif untuk berdagang. Nah, umur 6 tahun, bahkan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia kurang lebih 6 tahun atau 8 tahun itu, masya Allah, ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib itu kemudian pergi ke Taif. Di Taif Abu Thalib bertemu dengan Ar-Rahib. Ar-Rahib ini adalah pendeta. Pada waktu itu pendeta. Sebelum adanya Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Berarti dulu itu menyembah siapa? Agamanya ada At-Tauhid. Agama Tauhid. Agama adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Rasul Muhammad SAW berusia 6 tahun, diajak oleh pamannya untuk berdagang, untuk pergi ke negara Taif di situ. Kemudian di Taif, Rasul Muhammad SAW dan pamannya Abu Thalib bertemu dengan Rahib, dan Rahib melihat ciri-ciri kenabian Rasul SAW ada di kitabnya Injil. Kemudian dipanggilin Nabi Thalib, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, saya melihat ciri-ciri anak ini adalah orang nanti menjadi orang yang sangat luar biasa, dan disebutkan di kitab saya namanya Ahmad. Kita disebut namanya Ahmad atau Muhammad. Dan disuruh kembali lagi ke Mekah, jangan kau lanjutkan berdagang ke Damaskus dan selainnya, karena anak ini akan diincar dan akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, singkat cerita, kembali lagi ini Nabi Muhammad SAW bersama Abu Thalib. Kemudian ketika ada mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, yaitu ketika Rasul Muhammad SAW pada itu sakit mata. Sakit mata ini matanya, kalau sekarang ini matanya merah. Matanya merah, dan pada waktu itu nggak ada dokter. Adanya adalah tabib. Adanya adalah rohib di situ. Kemudian dibawalah ini Nabi Muhammad SAW ke Ar-Rahib atau pendeta pada waktu itu untuk diperiksa, diobati matanya bagaimana. Ketika dilihat, wahai Abu Thalib, apakah ini namanya Ahmad atau iya ini Muhammad? Apakah orang tuanya sudah tidak ada? Kamu siapa? Saya orang tuanya. Abu Thalib mengatakan saya orang tuanya. Kemudian Rahib ini mengatakan, saya melihat di kitab saya ciri-ciri akan datang seorang Rasul, seorang utusan namanya Ahmad atau Muhammad, yang mana dia dalam keadaan yatim, dalam keadaan sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Kemudian adat istiadatnya di orang Arab itu, meskipun dia paman, bisa dipanggil apa? Dipanggil bapak. Kemudian Abu Thalib mengatakan, iya ini bukan anak saya tapi keponakan saya. Kemudian Rahib tadi mengatakan, wahai Abu Thalib, obatnya ini bukan ada di saya, tapi ada di dalam dirinya. Dia mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa seperti nabi-nabi terdahulu. Kemudian singkat cerita, tangannya Rahib ini atau pendeta diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diludahi. Jadi tangannya Rahib ini diluncurkan ke Rasul SAW. Rasul SAW pada waktu itu umur 6 atau 9 tahun itu, kemudian diludahi ini tangannya, kemudian langsung diusapkan ke kelopak matanya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah fausufia. Kemudian apa namanya ini? Kemudian sehat. Matanya kemudian Masya Allah sehat, bisa terang lagi, kemudian tidak merah lagi. Ini mujizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat luar biasa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil itu sudah mendapatkan mujizat yang sangat luar biasa. Beda dengan kita, bahkan ulama-ulama kita ini salafus soleh, ulama-ulama terdahulu ini Masya Allah. Seperti kalau di Pasuruan ini ada Mbah Hamid, Yai Hamid, Yai Abdul Hamid itu Masya Allah, itu orang alim, kemudian orang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada orang mendatangi siapa itu namanya, Mbah Hamid, mengeluh kesah anaknya ini tidak bisa baca Quran dengan fasih. Kalau bahasa kita ini apa, pelat. Nah, kemudian orang ini mengatakan, wahai Kiai Hamid, Pak Hamid, saya mau mengobati anak saya ini, kalau ngaji ini susah, baca ini susah, minta tolong jenengan doakan, mudah-mudahan bisa lancar untuk mengaji, bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan fasih. Apa yang dilakukan oleh Mbah Hamid? Spontanitas Mbah Hamid mengatakan, kongkon mangap, mangapo. Anak yang di bawah itu disuruh mangap, disuruh buka mulut. Kemudian singkat cerita diludahi oleh Yai Hamid Pasuruan. Allahumma yarham. Nah, ketika diludahi oleh siapa ini namanya, Mbah Hamid Pasuruan, dengan izin Allah berapa hari kemudian mendatangi Yai Hamid lagi melaporkan bahwa anaknya sudah bisa baca Al-Quran dan sudah nggak pelat lagi. Masya Allah. Ini mukjizat. Orang-orang terdahulu ini Masya Allah, lisannya ini membawa berkah. Beda dengan kita, Masya Allah. Ada orang mendatangi kita, Ustaz, kita dengan bunga akan ini yuko kulon ini Masya Allah. Kok bisa meso anu apa nih? Kerjaannya meso, dikongkon yo bantah. Kemudian gini tak itu nih, Masya Allah, nggak tambah sembuh, tambah fasih meso nih. Nah, ini orang dulu dengan orang sekarang ini beda jauh. Oleh karena itu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, dilahirkan di kota Mekah di tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian di hari Senin, dan tahunnya berapa? 571 Masehi. Di tahun 571 Masehi, bertepatan di Amul Fil, bertepatan di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu bersamaan Ka'bah diserang oleh Raja Abraha. Ala kulli hal, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa kisah atau sejarah atau sirah an-nabawiyah semua itu sangatlah penting. Bahkan Al-Quran itu, sepertiga Al-Quran itu menerangkan tentang cerita mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di surah Al-Kahfi ada 4 cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sejarah ini nggak bisa dihilangkan, dan gara-gara Al-Quran ini sejarah nabi-nabi terdahulu kita bisa tahu. So, memang nggak ada Al-Quran, maka sejarah mulai Nabi Adam kemudian sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam hilang. Bahkan Allah mengatakan nahnu nakussu ahsanal qasas. Ya Muhammad, nahnu nakussu, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, aku ceritakan kepada kamu wahai Muhammad tentang sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah itu apa? Kisah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
man ahabba sunnati, barang siapa mencintai sunnahku. Berarti mencintai sunnahku itu mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahabbani, maka dia benar-benar mencintaiku, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang sudah mencintai aku, mencontoh suri tauladanku, mengenal diriku, kana ma'i fil jannah, maka dia berhak bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, lebih-lebih di zaman akhir semacam ini, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi'u mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di akhir zaman semacam ini, badiru bil a'mal, cepat-cepat kalian untuk beramal soleh. Cepat kalian untuk beramal soleh. Seakan-akan antara kita dengan amal soleh nggak ada jeda. Kalau hari ini kita bisa membaca Al-Quran, jangan tunda nantinya. Kalau hari ini kita bisa bersodako, jangan tunggu besoknya. Kalau hari ini kita bisa mengikuti kajian, jangan tunda nantinya. Karena apa? Fitanan, sebelum datang fitnah, yang mana fitnah ini seperti potongan malam yang ada di gelap gulita. Saking gelapnya kita nggak akan bisa membedakan antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram, antara yang baik dan buruk. Bahkan pada waktu itu saking nggak bisa membedakan semuanya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari dia masih beriman, di pagi hari bisa sholat, bisa baca Quran, sore harinya naudzubillah sudah kafir. Atau sore harinya bisa masih beriman, paginya sudah kafir, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Karena mereka menjual belikan agama demi kesenangan dunia sesaat. Oleh karena itu, di zaman akhir semacam ini, jangan sampai kita menunda amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umur kita nggak ada yang tahu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke alam barzah, sampai kita ditutup tanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini tempatnya untuk beramal soleh. Dunia ini tempatnya untuk sodakoh. Dunia ini tempatnya untuk mempelajari ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi nanti di yaumil qiyamah tempatnya apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Oleh karena itu, selama kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rezeki yang nampak maupun rezeki yang tidak nampak, dengan apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Minimal kita mengucapkan dari lisan kita alhamdulillah, kemudian tubuh kita gerakkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal apa? Dengan mencontoh sedikit demi sedikit tentang suri tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ngapunten, kita dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bedanya namun sedikit. Sedikit. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Nah, bedanya sedikit. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit sedekah, kalau kita sedikit sekali bahkan nggak pernah sedekah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit sholat sunnah, kalau kita sedikit sekali bahkan nggak pernah sholat sunnah. Berarti kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bedanya apa? Sedikit. Oleh karena itu kejar kesedikitan ini agar mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di yaumil qiyamah kita ini dikumpulkan dalam keadaan tanpa beralas kaki, dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat,
hufatan, uratan, wa ghurlan, belum berkhitan. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 10 diterangkan kama bada'na awwalu khalqin nu'iduhu. Sebagaimana Allah memulai penciptaan pertamanya, begitulah Allah mengulang dan mengembalikannya. Oleh karena itu, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala atau kontrak kita di dunia ini sudah habis, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melaksanakan al-imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita ini selalu membaca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di hari Jumat. Ini sudah berlalu ya. Biasanya di hari Jumat ba'dal asar dengan baca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'atu marrat, 100 kali. Mi'atu marrat, 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira, sebanyak 100 kali setelah asar. Kemudian jenengan angkat tangan jenengan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka dengan secara otomatis Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Diampuni semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita inginkan, hajatkan, dicita-citakan, diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, mungkin ini sedikit sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Bisa didengar di sana ya. Jazakumullah khair, Pak Ustadz. Wah, iya. Muzaki. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, silakan kalau misalnya ada yang pertanyaannya umum ya Ustadz, bebas ya. Monggo. Kalau sakit kalau jawab, siap. Sakit nanti usul. Monggo, teman-teman bisa langsung aja di on-kan mic-nya, bisa langsung ditanyakan jika ada pertanyaan. Monggo, bebas. Lebih kenal lagi sama Ustadz Muzaki ya, jadi lebih. Oh iya, saya belum perkenalan ya. Supaya lebih dapat barokahnya dari Ustadz nih. Amin, insyaallah, insyaallah. Yeah. Monggo, teman-teman bisa tanyakan dulu. Apa saja pertanyaannya, silakan bebas. Nanti bisa di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, ya hayya wa sahlan, monggo. Nama saya Deka. Iya, Mas Deka. Tentang sholawat. Kita sholawatnya Mohon maaf, putus-putus Pak Deka, bisa diulangi lagi Pak? ya, Putus-putus. putus-putus. Untuk sholawat berikan umpama juga yang pakai gimana ya? Ada yang pakai saya yang mana, ada yang mana, ada yang mana. Sholawat ada juga yang mau mohon maaf. Iya. Siap, nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli hal, intinya sholawat, membaca sholawat di dalam sholat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau kita meninggalkan tidak membaca sholawat, sholat kita nggak sah. Kita nggak sah. Kemudian redaksinya untuk sholawat itu sendiri ada Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada redaksi yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Kilahuma sahih. Semuanya juga benar. Berarti yang satu tanpa Sayyidina sah, yang satunya pakai Sayyidina sah. Yang enggak sah itu yang enggak baca sholawat. Insyaallah. Jadi semuanya sah semua. Jadi yang pakai Sayyidina itu sah, tidak sampai menggugurkan atau membatalkan sholat. Yang juga tanpa Sayyidina pun sholatnya tetap sah.
Wallahu a'lam bishawab. Nggih, wa iyyakum sami-sami. Terima kasih pertanyaannya Pak Deka. Monggo teman-teman yang lainnya, jika ada yang bertanya silakan langsung di-on-kan aja mic-nya. Jangan malu-malu. Yang lebih malu ini saya ini dari tadi ngomong itu sebenarnya nggak pantas. Monggo. Monggo teman-teman. Silakan. Atau kalau misalnya suka ditulis pertanyaannya, monggo ditulis. Mungkin ini kita batasin sampai maksimal sampai 8:30 gitu ya Ustadz nih. Monggo. Kalau saya bisa sampai jam 10 bisa. Nggih. Monggo teman-teman, jika ada yang ditanyakan silakan. Ini sepertinya malu-malu ini teman-teman Ustadz. Ya, intinya apa ya? Intinya kalau saya tambahkan ini Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini manusia yang maksum. Maksum ini apa? Terjaga dari dosa. Baik ucapan, perilakunya itu bukan dasar nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti apa yang keluar dari lisan mulia dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan nafsunya yang keluar dari nafsunya, tapi dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Berarti kalau kita ingin diakui dari umat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ihya sunnah. Berarti kita harus menghidupkan sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sunnahnya Rasulullah. Kalau kita ini sunnah Rasul, itu di benak pikiran kita ini sudah malam Jumat itu. Malam Jumat sama Nyun Sewu istri kita itu sunnah Rasul. Padahal sunnah Rasulullah SAW itu banyak. Minimal apa? Minimal kita meniru sunnahnya Rasulullah SAW itu dari segi makan. Makan dengan apa? Makan diusahakan dengan tangan kanan. Berarti makan dengan tangan kanan. Kemudian dalam keadaan duduk. Berarti kita makan nggak jalan. Dalam keadaan duduk itu makan. Itu minimal. Minum dalam keadaan duduk dengan tangan kanan. Itu minimal, itu sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kullu syai'in minal kulino. Berarti setiap sesuatu itu tergantung dari kebiasaan. Nah, ini bukan hadis ya. Ini kata saya, kullu syai'in minal kulino. Berarti setiap sesuatu itu tergantung dari kebiasaan. Berarti kalau kebiasaan kita ini diajarkan oleh orang tua kita atau guru kita ini kayak makan dengan duduk, kemudian minum dengan duduk dengan tangan kanan. Ini yang remeh, yang banyak ditinggalkan oleh halayak umum masyarakat. Kalau kita melihat di restoran-restoran itu, masya Allah, apalagi kita kalau makan steak ya, makan steak itu ini tangan kanan ini garpu, namanya pisau, tangan kiri garpu. Berarti seret, makanya tangan kiri. Ini salah. Berarti kalau urusan ini kita jangan malu, jangan ojo di ruang barat. Ruang barat ini mangane steak, ngombe susu atau roti tapi dengan tangan kiri, ini jangan ditiru, karena kita mempunyai suri tauladan yang sangat luar biasa, yaitu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal. Mungkin ada yang tanyakan, monggo yang lain. Monggo teman-teman, jika ada yang ditanyakan silakan langsung aja dinyalakan mic-nya, di-on-kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adi, monggo. Ya, ada yang saya tanyakan nih, Ustaz. Perihal mengenai doa, Ustaz. Boleh nggak kita setiap kali berdoa itu bertawasul dengan amalan-amalan yang sudah
pernah kita lakukan Ustaz. Mohon penjelasannya. Masya Nuhun. monggo Ustaz. Iya. Ala kulli hal, tentang doa apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertawasul dengan amal kebaikan kita, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan, bahkan doa apapun, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'uni astajib lakum. Berarti mintalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan kabulkan. Pasti akan aku kabulkan. Apalagi jenengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah atau tawasul, ya. Tawasul atas kebaikan-kebaikan kita. Ya Allah, saya dulu itu mudanya sebelum nikah, saya ini sering berbakti kepada kedua orang tua saya, yang nyuapin orang tua, yang memberi minum orang tua, kemana orang tua, apapun yang diminta orang tua itu saya nggak pernah nolak. Kemudian dengan wasilah ini, ya Allah, kabulkan apa yang saya minta. Boleh. Boleh. Jadi doa dengan wasilah seperti itu diperbolehkan. Jazakumullah khairan. Allah a'lam bishawab. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan melalui chat, tapi lebih afdolnya lebih langsung disampaikan sama yang bersangkutan. Monggo Gus Yusron bisa disampaikan langsung saja. Atau saya bacakan aja deh. Kayaknya mungkin ada kendala. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, saya ingin balas budi kepada orang yang sudah meninggal dengan mengirim Al-Fatihah. Apa pahalanya nyampe syukron? Monggo Ustadz. Balas. Alhamdulillah. Intinya kita mengirim Fatihah, mengirim bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, nyampe, insya Allah nyampe. Berarti kita bahkan di dalam Al-Quran itu diterangkan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu baik orang tua yang masih hidup atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Atau di dalam Al-Quran lagi diterangkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa saudara-saudara saya yang sudah beriman di masa lalu. Berarti mulai yang beriman, berarti mulai dia hidup sampai di masa sebelum-sebelumnya itu didoakan semuanya. Itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna. Sabaquna ini orang-orang yang sudah meninggal dunia, berarti orang yang terdahulu. Jadi boleh seperti itu, dan insya Allah nyampe. Insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin sudah cukup sekian ya teman-teman ya. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Ustaz, minta barokahnya. Monggo. Alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin ini sekelumit sedikit ya, karena kondisi kita saat ini, kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pandemi atau virus yang ada di sekitar kita, lebih khususnya di Indonesia dan negara-negara lainnya umumnya, senantiasa secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan rahmat, maghfirah dari pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang jenengan inginkan, hajatkan, cita-citakan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fid din wad dunyal akhirah. Wa barik lana fi asma'ina, basarina, qulubina, azwajina, dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna muttaqina imama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya rabbal alamin. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id al mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldani sa'iril muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin bisirril Fatihah. Mungkin ini ya sedikit sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di channel dan di gelombang yang sama ya. Di acara yang sangat luar biasa dalam keadaan siha wal afiyah, umur panjang li ta'ah lil ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Pak Ustadz. Wa Sampai iyyakum jumpa di insyaallah. kesempatan berikutnya. Nggih, insyaallah. Bapak Ibu semuanya, sebelum kami akhiri, ada informasi yang mau saya sampaikan bahwa kami dari